Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, Selamat Jobi Channel. Kali ini masih membahas seputar investasi emas. Dan Pak B doakan semoga para netizen dan Bapak Ibu semua, teman-teman sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam kebahagiaan dan kesehatan. Oke, Pak B akan berbagi materi tentang ketika mau investasi pilih yang modern atau yang tradisional. Ini adalah tentang investasi emas ya. Jadi jangan lupa kasih support, like, sosial dan komen biar Pak B semangat dalam berbagi konten bermanfaat, konten edukasi, konten bermanfaat. Oke, kalau kita mau berinvestasi, investasi itu apa toh? Investasi itu dalam mudahnya adalah menempatkan uang atau dana hari ini untuk kebutuhan atau kepentingan atau tujuan masa yang akan datang atau masa depan. Generasi sekarang, sekarang ini kan generasinya generasi milenial dan Gen X, Gen Z, Gen Z itu jadi satu gitu ya. Kalau Gen Z gimana? Apakah masih mau yang konvensional atau mau yang modern? Modern dalam hal ini adalah digital ya. Jadi nanti top up-nya tidak usah ke kantornya, tinggal top up, ngambil juga sama. Itu adalah salah satu ciri dari yang modern. Oke, kalau generasi sekarang ini sedang marak-maraknya membahas berbagai investasi, Pak B tetap menyarankan jangan menaruh telur dalam satu wadah atau jangan menaruh dua dalam satu kantong. Kenapa? Karena nanti kalau kantong itu jatuh atau wadah itu jatuh, nanti telur atau buahnya akan semuanya akan hancur. Sama dengan proses atau prinsip investasi. Jadi taruh di berbagai macam portofolio karena itu akan saling melengkapi. Ketika yang ini turun, yang ini naik, yang ini turun, yang ini naik ya. Sehingga hal ini perlu disadari oleh para investor pemula terutama. Di sini adalah investor dari emas ya. Oke, kali ini pilih yang mana ya? Emas itu sifatnya safe haven. Safe haven itu ya pelindung nilai, stabil, terus risikonya tidak begitu berat dan lain sebagainya. Oke. Sekarang Pak B akan bahas tentang cirinya ya, ciri investasi yang modern. Modern itu kita ambil adalah secara emas digital. Jadi tidak perlu ada fisiknya, sementara hanya menggunakan uang dibelikan gramasi, terus gramasinya dimasukkan ke dalam tabungannya atau catatannya, hanya sekitar seperti itu. Nanti kalau misalnya mau butuh ya tinggal buyback, nanti tidak melulu dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, kalau digital itu berarti adalah harganya lebih murah karena belum ada biaya cetak. Itu yang jelas itu ya. Lebih murahnya itu karena belum ada biaya cetak, hanya biaya dasarnya emas saja ya, biaya emas saja. Yang kedua, tapi ini kita tidak bisa memegang fisik ya. Jadi ya mungkin ini sebuah kekurangannya, tidak bisa memegang fisik, hanya kertas. Itu ya bisa hanya buku tabungan saja, jadi tidak bisa memegang fisik. Bebas transaksi, jadi kapanpun itu bisa dan dimanapun. Jadi bisa di rumah, bisa di kantor, jalan-jalan dan kapanpun ya, bisa malam, bisa pagi, bisa siang, itu bisa transaksi top up maupun jual atau beli kan begitu ya, buyback ya. Terus transaksinya tidak tergantung pada jam ya. Jadi saya sebutkan dimanapun kapanpun itu tidak tergantung pada jam. Kalau tidak tergantung pada jam, dan ini bisa jadi bumerang, bisa jadi pendukung. Kalau kita orangnya sibuk itu pendukung, tapi kalau kita orangnya itu boros ya, mudah sekali tergiur dengan hal-hal yang baru misalnya
itu akan sangat mudah sekali untuk ngambil atau buyback karena tidak dibatasi waktu, jam dan sebagainya. Itu kan. Terus mudah memantau selisih harganya itu, harga jual harga beli itu mudah dipantau karena ada di aplikasi yang telah disediakan oleh pengguna aplikasi tersebut. Jadi itu yang modern. Nah, saya yakin ini adalah bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi keburukan. Kenapa? Karena mudah sekali diambil, gitu ya. Baru investasi belum sampai tahunan gitu, karena emas itu kan jangka panjang ya. Jangka panjang itu dari harga belinya nanti sampai harga buybacknya itu bisa melebihi, itu kan jangka panjang. Tapi kalau baru 1 bulan dari awal sebagainya kan mungkin malah akan mendapat kerugian. Oke, lanjut. Untuk yang konvensional, nah, konvensional itu ya sudah yang sudah bertahun-tahun. Dulu emas fisik itu bisa, kalau sebelum ada batangan ya emas fisik perhiasan. Itu yang pertama, kebalikan dari emas modern atau digital. Satu lebih mahal karena ada biaya cetaknya, jadi marginnya agak panjang karena ada biaya cetaknya. Sementara begitu besok buyback itu dihargai harga emasnya misalnya, itu ya. Jadi harganya lebih mahal, tapi tidak apa-apa. Tapi kelebihannya kita bisa memegang, kita bisa bangga ya memegang barangnya. Saya punya emas batangan seberat 10 gram, 25 gram, 50 gram, itu kan kebanggaannya itu kan ada karena kita membawa fisiknya, tidak hanya membawa kertas atau buku tabungan. Ya, yang ketiga, belinya harus ke toko atau ke Butik Antam atau ke Galeri 24, Pegadaian. Ya seperti itu. Kalau online ya hati-hati, terpercaya atau tidak. Kalau usahakan ya COD, nanti dicek dulu baru bayar. Sehingga ini agak meribetkan, tapi sebagian orang kan dia masih belinya kan dalam jumlah yang banyak, misalnya 5 gram, 10 gram, itu kan nanti dia memegang fisiknya. Terus transaksi tergantung dengan jam buka kas atau jam buka kantor gitu ya. Jam buka kantor kan akan jam 8 misalnya sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 3. Nah, itu tergantung dari regulasi kantor yang ada. Di Butik Antam jam 8 sudah dibuka misalnya, di Galeri 24 jam 7 sudah dibuka, di tempat-tempat yang lain itu sudah dibuka juga jam berapa kan begitu. Terus kalau ini susah memantau artinya emas batangan itu bisa juga di satu pihak, di toko yang satu dengan toko yang lain itu berbeda harga. Nah, spread harganya itu berbeda karena mereka kan akan mencari selisih margin keuntungan yang mereka inginkan ya. Tapi kemarin cerita di toko itu bisa beli, tapi belinya order plus biaya ordernya itu ya, titip beli ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu diketahui sehingga silakan dipilih mau yang mana. Kalau Pak B cocok yang konvensional, dan kalau Pak B dua-duanya cocok karena Pak B sudah melakukan dua-duanya. Jadi kalau untuk di pegangan, untuk kebanggaan ya saya di konvensional, tapi untuk kemudahan saya di modern atau emas digital. Oke, seperti itu. Dan emas akan tetap emas menjadi pelindung nilai, tidak akan pernah turun dalam jangka panjang. Kalau jangka pendeknya kan fluktuasi ya, kalau jangka panjang tidak pernah turun sebagai cadangan dana darurat. Dan kalau yang kita membutuhkan sewaktu itu bisa dicairkan dengan cepat, liquid gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu rekomendasi. Apapun pilihan Anda itu silahkan, yang penting take action. Mau pakai yang konvensional dalam bentuk fisik ya monggo, mau yang digital dalam bentuk apa yang modern juga silahkan, atau dua-duanya juga silahkan. Yang tidak adalah yang tidak pernah take action, yang tidak pernah mencoba, yang tidak pernah praktek. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit nabung emas ini sedikit, beli, simpan, lupakan.
beli, simpan, lupakan sampai tujuan investasinya tercapai. Begitu ya. Jangan lupa kasih support, like, subscribe dan komen, dan di share ke teman-teman biar ini bermanfaatnya menjadi efek domino. Jadi banyak yang bermanfaat, banyak yang paham, banyak yang sukses. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.